Hola, salam Just Indo. Kali ini gue mau bahas yang lagi heboh-heboh. Itu tentang Jordi Amat. Sebenarnya gue gak mau bahas dalam arti ya gak begitu penting lah. Tapi mendadak kok banyak berita beredar di timeline gue, di Twitter, di IG. Banyak DM yang masuk dan gue punya grup sendiri 4.800 orang lebih. Mereka juga bertanya, minta gue untuk bikin video dan akhirnya gue cek, gue baca. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi banyak sekali pendapat orang tentang Jordi Amat yang main di Malaysia. Jujur gue juga kaget, pemain umur 30 tahun, karirnya selama ini selalu di Eropa. Ya kalau nggak salah dia umur 30 tahun ya, gue nggak begitu lupa gue. Punya pengalaman banyak di Eropa, kok dia mendadak pilih tim di Malaysia? Sebenarnya ini kan kalau gue bilang bukan urusan kita dia mau main di mana. Itu hak dia, pasti dia punya keputusan sendiri untuk memilih Malaysia, milih Johor kan. Akhirnya dia keluarkan statement di IG-nya bahwa dia melihat Johor ini adalah tim yang bermain di AFC. AFC itu kan AFC Champions League, itu kan kayak UCL lah, UCL-nya Asia. Terus fasilitasnya luar biasa, kalau itu tahu karena gue sering dengar juga, walaupun gue nggak pernah nonton Liga Malaysia, bahwa Johor ini memang salah satu klub yang memiliki segala fasilitas untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia. Oke. Nah, terus alasannya ya dia jadi orang Indonesia hanya untuk memenuhi slot Asia. Nah, untuk gue sih agak nah ini mulai lucu. Ini mulai lucu. Tapi sekali lagi, semua orang berhak untuk memberikan pendapat, termasuk yang gue baca, nggak tahu bener atau enggak, salah satu anggota DPR Komisi 10 mengatakan ya jangan dinaturalisasi. Ya kembali lagi, itu hak beliau untuk mengatakan hal tersebut, itu nggak ada salahnya. Tapi untuk gue, ya gue pengen tahu aja alasannya apa. Bukan karena dia main di Malaysia kan. Kalau itu seandainya alasannya, kenapa kita punya double standard? Beberapa pemain kita, pemain timnas yang main di Malaysia, kenapa nggak kita ban aja langsung pemain? Ya, kalau kalian segitu bencinya dengan Malaysia, kenapa nggak lu ban aja pemain Indonesia, Malaysia semua di ban, nggak boleh main di timnas? Kenapa tidak melakukan itu? Kenapa hanya kasusnya Jordi Amat? Sekali lagi, gue nggak tahu dia siapa, gue nggak pernah lihat dia bermain di mana, seperti apa. Tapi untuk gue aja agak aneh. Selama Sintayong mau pakai dia, selama PSSI tidak punya mau bekerja sama memenuhi keinginan Sintayong untuk menaturalisasi, prosesnya tetap jalan. Bahwa ada anggota DPR tidak setuju, ya itu nggak ada masalah. Itulah bagian dari demokrasi. Tapi yang gue permasalahkan, ini ada beberapa akun IG, akun pansos yang selalu pengen cari heboh dengan membuat heboh hal-hal kayak gini. Nah, semoga kalian netizen itu lebih pinter, tidak kepancing, tidak kemakan dengan alasan seperti ini. Mau teken petisi lah apa, lu kira ngaruh? Seolah-olah kayak dia kriminal gitu loh. Dan dia ini punya 30 berapa tahun pengalaman main di Eropa, di divisi manapun yang gue lihat. Dia main di Spanyol, di Belgia, whatever lah. Tapi dia punya pengalaman dan gue rasa kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir positif untuk melihat, memanfaatkan pengalaman dia kepada timnas. Dan itu hanya Sintayong yang tahu. Sintayong dan timnya, bukan orang lain. Oke. Gue masih amazed kalau masih ada zaman sekarang orang-orang begitu penuh dengan dengkinya terhadap Malaysia. Gue nggak tahu kalian punya kehidupan atau nggak terhadap orang-orang yang dengki itu. Sekali lagi, jangan terpancing terhadap akun-akun yang provokatif, karena kalian semua punya otak kan. Coba berpikir secara jernih.
bener nggak alasannya masuk akal kalau Jordi Amat dibatalkan naturalisasinya hanya karena dia main di Malaysia? Kecuali kalian punya alasan lain, itu gue masih bisa terima. Tapi bukan hanya karena dia main di Malaysia. Cobalah berpikir lebih positif lagi. Karena positifnya, impactnya Jordi Amat ini seharusnya dengan pengalaman dia itu lebih besar untuk timnas daripada sekedar cuman main, daripada negatifnya. Sintayong itu kan tahu apa yang dia lakukan. Pemain naturalisasi kita itu banyak. Akhirnya dia ambil 3 kalau nggak salah. Shane Patinama, Jordi Amat, sama Sandy Walsh. Oke. Untuk memilih 3 pemain tersebut, itu ada prosesnya. Sintayong ngelihat video, ngelihat lagi, diskusi dengan pemain, apa yang mereka maukan, step by step, sampai Sintayong mengambil keputusan didukung PSSI untuk menaturalisasi 3 pemain tersebut. Jadi PSSI sudah benar, PSSI memberikan apa yang Sintayong inginkan karena kita main di Piala Asia yang levelnya sangat berbeda dengan AFF. Artinya tim kita harus lebih kuat. Kalian nilai sendiri timnas kita kekuatannya kayak apa sih? Juara AFF nggak pernah, ini fakta. Jadi kalau Sintayong butuh pemain naturalisasi yang menurut dia punya kontribusi terhadap bisa mengangkat derajat timnas ini, kenapa tidak? Come on, jadi orang lebih dewasa lah. Kalau lu nggak ada kerjaan, mending lu cari kerjaan di luar yang, atau belajar kalau lu masih kuliah, daripada lu ngikutin akun-akun provokatif kayak begitu. Mereka punya hak untuk mengungkapkan pendapat mereka, itu nggak masalah, itu tidak gue permasalahkan. Yang gue permasalahkan isi konten dari akun-akun tersebut. Ya, kalau mereka sudah ungkapkan, nah sekarang tergantung netizen sendiri percaya atau tidak. Tinggal lu berpikir jernih. Negatifnya apa sih? Untuk gue sangat pemikiran sangat dengki, sangat negatif kalau mengatakan dia jadi orang Indonesia hanya ingin memanfaatkan slot Asia. Come on, jangan begitulah. Coba kita dalam hidup ini berpikir lebih positif lah. Kalau lu berpikir lebih positif dalam hidup lu akan lebih tenang, akan lebih ringan. Daripada hati lu penuh dengan kedengkian, kalian tuh harus percaya karma. Kalau hati lu penuh dengan dengki, rasanya merasa lu lebih hebat daripada orang lain, lu akan mengalami hal-hal yang negatif dalam hidup lu. Percaya gue. Ya, jadi sekali lagi tolong dipisahkan. Semua orang berhak untuk mengungkapkan pendapatnya. Mau itu anggota DPR, mau itu akun di IG, mau itu netizen biasa, kalian berhak semua. Tapi untuk kalian netizen, tolong dipakai otak lu. Kalau lu melihat berita-berita itu setuju atau tidak, jangan ikut-ikutan bikin rame, bikin viral. Emang lu jadi kaya kalau lu bikin viral? Kan enggak. Itu justru akun-akun yang cari viewers, cari subscriber. Gue nggak cari subscriber, makanya kolom-kolom komen gue batasin semua. Karena gue bikin konten hanya untuk memberi pendapat gue sendiri, bukan untuk subscriber, bukan untuk viewers. Kalau gue mau, gue buka semuanya. Kalau gue mau cari viewers, kan enggak. Jadi jangan mau kalian dibohongin sama akun-akun tersebut, diprovokasi. Kalau lu pun setuju dengan mereka, baru karena lu bener-bener setuju, bukan karena lu terprovokasi. Itu gue gak masalah. Kalau lu merasa Jordi Amat layak untuk dibatalkan karena pendapat lu pribadi, gak ada masalah, itu hak lu. Itulah yang namanya demokrasi. Kita berhak untuk mengungkapkan pendapat kita. Tapi karena gue lihat ada unsur-unsur yang negatif, makanya gue bikin video ini. Jadi sekali lagi, berpikirlah jernih bahwa kita menilai pemain itu dari kapasitasnya. Oke? Pada saat Sintayong setuju, PSSI setuju, kita harus dukung.
Nggak usah ikut-ikutan ini batalin, itu batalin yang aneh-aneh. Kayak seolah-olah dia kriminal gitu loh. Bagaimana kita bisa maju kalau kita selalu punya pemikiran yang negatif? Oke? Itu dulu, cobalah. Ikutin omongan gue. Coba berpikir positif dalam hidup lo. Thanks for watching.